Kembali lagi di podcast Santai Aja. Jadi hari ini gue akan ke M Block karena Nomaden akan merosting dan podcast live bersama dengan Poris. Jadi gue Sastra dan Apos akan tampil di situ, ya kan, acara Soundrenalin. Dan karena gue udah hafal rute ke M Block, jadi gue nggak perlu ngeliat maps, makanya kita bisa bikin video ini, ya kan. M Block tuh menurut gue pinter banget ya dia namain itu M Block gitu. Kayak Blok M Universe ini kan udah ada Blok M Plaza, Blok M Mall, Blok M Square, ya kan. Mungkin mereka kayak, bro, ini apa lagi ya? Ini kita udah bikin bangunannya, tapi namanya apa lagi nih? Kita Plaza udah, Mall udah, Square udah. Oh, gue tahu, kita balik aja. Jadi ini bukan Blok M, ini M Block gitu. Terus mungkin ada satu yang kayak aneh nggak sih, bro? Enggak, bro, gini. Bloknya itu pakai C, jadi M Block, kayak ada Inggris gitu. Nah, mantap gitu kan, mungkin kayak gitu. Menurut gue keren banget nama M Block itu. Kurang penting ya pembahasannya ya, maksudnya. Hanya membahas tentang apresiasi nama M Block. Tapi gue tuh sangat mengapresiasi penamaan yang kreatif gitu ya. Kayak nama-nama band yang keren gitu. Ada beberapa band yang namanya aja udah keren banget gitu. Kelompok Penerbang Roket, kayak lu suka atau enggak, atau lu tahu apa enggak musiknya gitu, namanya aja udah ngehook kan, Kelompok Penerbang Roket gitu. Keren banget menurut gue. Terus kayak Sukses Lancar Rezeki menurut gue tuh ya kreatif, tapi kayak masih oh iyalah gitu. Tapi yang bikin itu keren banget, akun IG-nya Sukses Lancar Rezeki _amin gitu tuh mantep banget gitu. Gue baru tahu mereka support Pak Ma'ruf gitu. Nggak, bukan ya, aminnya maksudnya kan doa amin gitu, bukan Ma'ruf amin, guys. Iya, nama-nama band keren gitu ya kan. Kayak beberapa band ada juga yang gue suka banget bandnya, tapi namanya menurut gue kayak ya biasa aja lah mungkin itu, kayak Green Day gitu. Ya keren banget bandnya, gue sangat ngefans, tapi ya namanya biasa aja gitu. Arctic Monkey gitu, kayak biasa aja kan dibandingin yang kayak misalnya Metallica gitu kan. Menurut gue gila, keren banget ya. Dia bisa naruh metal loh di namanya Metallica gitu. Likanya dari mana gitu ya? Gue nggak tahu juga. Tapi Metallica kan sangar gitu. Di nama band lu aja udah ada metalnya gitu, ya kan. Terus kayak Opeth tuh gue suka banget namanya, nggak tahu kenapa, kayak OPETH gitu. Opeth gue nggak bisa jelasin kenapa gue suka banget ya. Tapi menurut gue keren aja gitu Opeth, dan dia mainnya juga metal juga. Gue nggak tahu itu metal jenis apa ya, Opeth ya, karena dia beberapa lagunya ada yang akustik juga, tapi keren gitu namanya. Apalagi ya, kayak Guns N' Roses tuh menurut gue ya oke lah, puitis gitu, pistol sama mawar, tapi ya udah gitu ya. Musiknya sih gue suka banget. Apalagi ya, coba lu apa? Ini PR buat lu di episode ini. Apa? Sebutkan 3 band yang namanya itu keren banget menurut lu, yang kayak kok mereka kepikiran ya bikin nama itu gitu. Superman is Dead gue juga suka banget gitu, kayak udah statement banget kan, kayak udah langsung menjelaskan kalau nih kita mainin musiknya tuh kenceng gitu ibaratnya, kayak kerasa dari namanya Superman is Dead gitu, nggak ada pahlawan di sini ibaratnya gitu kan. Terus yang gue demen tuh kadang band-band ini bisa mainin ada lagu-lagu yang mereka memainkan namanya sendiri gitu, kayak Superman is Dead, terus lagunya bukan pahlawan gitu kan, kayak masih nyambung gitu loh. Kayak Bara Suara tuh ada lagunya yang apa ya, Api dan Lentera kalau nggak salah, yang depannya tuh ada kayak sampaikan mereka bara dan suara. Sorry kalau suara gue biasa aja, sorry gitu. Gue biasanya kalau nyanyi pasti ada aja yang komen tuh, kayak pas gue bikin konten sama Vicky KPR, bang, punchline-nya tuh justru pas lu nyanyi gitu. Tolonglah, masa gue nyanyi hitungannya punchline. Tapi ya itu mas gue ya, kayak
Bara Suara tuh keren tuh, dia bisa masukin nama bandnya di lagunya gitu dan menjadi konteks gitu loh, sampaikan mereka Bara dan Suara gitu. Menurut gue gokil banget ya. By the way, gue tuh ke M Block sebenarnya lebih cepat lewat Fatmawati, tapi gue tuh sengaja, gue pengen, ini kalau nggak macet ya, gue pengen naik jembatan Antasari gitu, walaupun memang agak lebih lama mungkin nyampenya, tapi karena gue ini berangkatnya juga early dan gue seneng banget naik jembatan itu gitu. Lo udah nggak sih rute favorit lo gitu? Gue tuh seneng banget naik flyover gitu kalau nyetir ya, apalagi kalau nggak macet. Dan Antasari ini sering gue jadiin yang kayak sebenarnya ada rute lain tapi gue sengaja naik gitu di jembatan Antasari, itu lumayan sering gue. Ya itu aja sih, informasi aja, nggak apa-apa ya, ini kan kita sharing aja gitu. Apalagi aduh agak macet ternyata guys, itu kayaknya enggak deh. Iya ini kayaknya nggak macet. Nama band keren kayak My Chemical Romance, menurut lu mantep gak? Menurut gue mantep, tapi belum se Metallica. Metallica tuh menurut gue keren banget. Apalagi ya selain Metallica ya. Ini gak kepikiran sekarang. Gue tuh biasanya sehari-hari gue kepikiran nih, apa ya nama band yang keren lagi ya. Sorry bentar, gue harus belok dulu. Metallica, Superman is Dead, Kelompok Penerbang Roket, Bara Suara tadi, Sukses Lancar Rezeki. Terus kayak Wijaya 80 juga menurut gue sangat menjelaskan ya. Kayak 80-nya tuh nunjukin kalau ini kita main musik oldies, dan Wijaya tuh kayak Indonesia banget gitu kan. Wijaya 80 musiknya 80s dan liriknya bahasa Indonesia gitu. Nah gue tuh seneng tuh yang kayak gitu ya kan. Terus kayak Morfem ya kan, gue nggak tahu Morfem artinya apa, tapi kece aja gitu disebut dan ditulis Morfem, bener nggak? Simple gitu dan keren. Tapi band-bandnya Jimmy Multazam memang keren-keren namanya. The Upstairs, Jimmy Jazz tuh keren banget. Kalau lo nggak tahu, dia punya band yang musiknya tuh punk dan thrash metal gitu, kenceng parah, tapi namanya Jimmy Jazz gitu. Seakan-akan menggambarkan kayak ini musik jazz versi Jimmy ya kayak begini gitu ya kan. Gue pernah satu acara sama Jimmy Jazz, acara metal juga kayaknya. Terus dia habis main lagu yang kencang banget, dead, habis outro gitu. Terus Jimmy Multazam ngomong, disitulah letak jazznya my friend gitu. Keren banget man. Gue tuh demen banget yang gitu-gitu. Kayak anjir, mantep banget. Entah itu dia siapin, entah itu dia nemu di panggung, tapi keren banget gitu. Gledek juga salah satu sih gitu ujung-ujungnya. Lu malas gak kalau udah ngoceh sepanjang itu ujung-ujungnya promo gitu ya. Jangan lupa dengerin lagu terbaru kami gitu. Sebel ya lu ya. Enggak, tapi gue bukan promo Gledek. Cuman gue juga seneng gitu. Kicuy itu namain band kita Gledek pakai G gitu, ujungnya Gledek. Gue happy gitu, kayak anjing keren cuy. Mantap gitu. Kalau kata Bang Patra kan kayak dia langsung ketika Kicuy bilang Gledek pakai G, dia langsung kebayang fontnya dan kayak kaosnya gitu ya kan. Itulah nama-nama band keren ya. Dan ada beberapa nama band yang brutal banget gitu menurut gue. Yang kayak gue salut lu memilih effort ini maksudnya dalam konteks musik keras ya, dalam konteks metal dan punk gitu. Kayak ada beberapa band yang gila men, lu dari namanya aja udah ekstrim gitu. Mati Asu misalnya, band yang lumayan sering gue pakai juga kaosnya kan. Mati Asu, Siksa Kubur gitu kan, brutal men. Kayak lu jelasin ke nyokap lu gitu, kayak mah aku mau main band nih gitu. Oh bagus, apa namanya,
Em, aku main gitar, ya. Aku main gitar lead gitu solo-solo. Oh iya, tapi namanya apa? Kalau genre sih kita main metal ya, mah. Tapi nggak namanya. Siksa kubur. Aku pergi sama baik gitu kan, kayak lu maco loh untuk pakai nama band sesangar itu ya kan. Terus kayak misalkan sesimpel kayak misalnya apa lagi ya? Oh kayak jadi di luar itu ada band keras juga. Namanya Anal Kant gitu ya. Anal dan Kant gitu. Kant tuh artinya, mohon maaf, Meki setahu gue kan, seringnya dipakai buat kayak ngatain cewek nyebelin, juga sering dipakai kata Kant gitu, kayak fucking Kant gitu misalkan ya kan. Dan anal ya anal gitu ya kan. Lu nama band Anal Kant gitu, terus lu first date sama cewek gitu kan, kamu kerja apa? Oh iya aku di corporate gitu. Kalau kamu apa? Oh aku main band sih. Oh gitu. Ya aku suka banget musik. Apa nama band kamu? Kita pesan dulu yuk. Di sini macanya enak loh. Enggak, tadi nama bandnya apa? Anal Kant. Kamu pesan apa? Apa tadi? Anal Kant sih. Gitu kan susah loh, men. Maksudnya respect gue lo bisa memilih nama-nama band ekstrim itu. Lo tau Andian Gorus nggak sih? Sorry ya, gue cek, gue kadang suka lupa 0,5 nih. Oh ya udah. Gue tuh kenal Andian Gorus kan. Dia tuh salah satu drummer metal yang mungkin paling skillful kali ya, yang ada di Indonesia gitu. Jago banget dia tuh. Dia double pedal, tangannya juga cepat gitu. Pokoknya sangar lah. Lu cari aja di YouTube gitu, Andian Gorus, Gorust gitu. Gue nggak tahu tuh nama asli apa bukan, tapi Gorus itu udah metal banget kan namanya gitu. Kayaknya kalau Gorus main jazz tuh kayak kok kurang gitu ya kan. Gorus tuh metal gitu ya kan. Nah dia tuh dulu ngedramin Dead Squad. Abis itu dia bikin band lagi namanya Hellcrust gitu ya. HELLCRUST gitu. Jadi kayak, wah aku mau ngeband gitu. Apa namanya? Dead Squad. Oh, ekstrim juga ya Naya. Iya. Terus beberapa tahun kemudian, aku udah bikin band baru. Bagus, Gorus. Karena yang Dead Squad tuh namanya menurut Mama ekstrim banget gitu. Yang sekarang apa namanya? Hellcrust. Gitu men, kayak sangar banget sih menurut gue. Keren banget. Dan kayak udah langsung dari namanya tuh udah kayak statement kalau ini musik keras gitu. Dan Dead Squad tuh punya lagu judulnya Pasukan Mati. Dan nama fansnya juga kalau nggak salah Pasukan Mati gitu. Gokil nggak sih? Dead Squad gitu. Untuk nama band metal itu keren banget. Walaupun mungkin ya, setelah gue pikir-pikir nih, gue baru kepikiran juga, jangan-jangan apakah lebih gampang namain band keras dibandingin band lembut gitu. Namain band pop tuh kayaknya susah, karena kalau band keras tuh lu ada patokannya gitu kan. Hal-hal mungkin, apalagi death metal ya, bisa lu sangkut pautin sama kayak Tengkorak atau kayak ya kan ada band namanya Tengkorak. Terus ada juga kayak Jasad, terus Dead Squad tadi, Burger Kill gitu kan. Kayak bisa lu sangkut pautin ke sana gitu. Tapi kalau band pop apa ya namanya ya gitu, nggak ada patokan kan. Kayak misalkan lu dan lebih nggak ketebak itu ininya apa gitu ya. Misalnya lu nggak tahu nih Xerox itu siapa, misalkan lu nggak tahu, tapi lu dikasih tahu nih, ada band namanya Xerox. Pasti lu langsung kebayang, oh dia pasti mainin Japanese rock ya. Oh
Payung Teduh juga menurut gue keren banget namanya. Ya nggak sih? Dan pas lu denger musiknya kayak iya sih gitu, kayak oh iya Payung Teduh ya. Mungkin itu feel yang kalian pengen kita rasain gitu. Payung Teduh, nyaman, kayak lagi hujan tapi lu aman gitu kan, kayak keren banget bro. Payung Teduh gitu. Terus lagu-lagunya juga suka kayak angin pujaan hujan atau apa gitu ya kan. Kok angin pujaan hujan apa gitu ya, lupa gue, yang datang dari mimpi semalam. Terus kayak yang aduh lupa gue apa ya, pokoknya gitulah. Payung Teduh tuh keren banget gitu. Ntar ya, ini gue pengen nyari tempat sepi, kita cut dulu. Abis itu gue pengen googling judul lagu Payung Teduh yang gue lupa apa. Payung Teduh sama Sore juga keren banget kan, kayak lu langsung ngerti gitu, oh lu pengen moodnya nih kayak sore-sore gitu, nyantai, adem, nyaman gitu kan. Mereka kok dapat aja gitu. Itu pasti pas mereka nemu namanya tuh gue rasa kayak Payung Teduh. Iya bener banget bro, itu yang kita cari. Mantep-mantep gitu, kece banget ya, Payung Teduh gitu. Coba ya kita, oh ini agak macet, kita, atau nggak, jangan deh, ntar gue belok aja dulu ke situ, pasang hazard, dan kita googling sebentar nama Payung Teduh, lagu Payung Teduh yang gue lupa. Datang dari mimpi semalam. Gue tuh pengen banget sebenarnya bisa nyetel lagu di konten ini ya. Jadi tuh naik mobil nyanyi gitu ya kan, kayak beneran kayak lagi naik mobil sendiri gitu ya kan. Andai kata nggak ada, cuman kan pasti kayak royalti dan segala macem gitu ya kan. Bentar ya. Kayak carpool karaoke gitu kok bisa ya? Apa karena dia di TV ya aslinya? Jadi dia di YouTube-nya bodo amat gitu. Atau mungkin karena dia sama penyanyi aslinya kali ya. Kayak dia sama Bruno Mars, nyanyi Bruno Mars, ya udah nggak bakal kena hak cipta gitu ya kan. Gue bisa nggak, misalkan gue ngundang Ojan Sisi Tipsy gitu, terus gue nyanyi lagunya Sisi Tipsy gitu, terus nggak kena royalti, bisa nggak sih? Wanginya seperti aroma kebahagiaan yang telah lama ku dambakan, akhirnya datang. Dedeng kala ku bakar cintanya. Itu juga CCTV juga keren banget bro. Bila nanti, nah nih kena royalti nggak nih kalau misalkan nyanyi begitu doang ya? Oke. Gue googling dulu ya, kita googling dulu brother. Wanginya ternyata bukan angin membawa hujan guys. Kayaknya yang angin tuh ada lagi di lagu yang lain, tapi yang gue maksud tadi tuh Puan Bermain Hujan, lagunya Payung Teduh. Dan kayaknya lagunya juga bukan yang datang dari mimpi semalam, bukan yang itu, kayaknya lagu yang lain. Tapi intinya kan itu kan keren gitu, Payung Teduh, terus dia punya lagu yang ada hujan-hujannya gitu, Puan Bermain Hujan, kan kayak nyambung gitu loh. Dan nggak nyangka yang dia maksud bermain hujan tuh Puan Maharani gitu kan, siapa yang nyangka gitu. Bukan, itu perempuan maksudnya pasti ya kan. Itu tuh nama-nama band gokil gitu ya menurut gue. Siapa lagi ya? Kita beralih ke ini deh. Jadi judul-judul show stand up komedian juga ada beberapa gue yang kayak bagus banget ya ngasih judulnya gitu. Kayak
Bang Adri itu tangguh karena trauma tuh gue demen banget judulnya, kayak nyet dia banget gitu loh, maksudnya kayak itu kayak suatu hal yang sangat make sense untuk dia bahas gitu, tangguh karena trauma gitu ya kan. Bukan berarti dia punya trauma ya, gue nggak tahu masa kecil Bang Adri gimana, tapi untuk judul acara komedi tangguh karena trauma kayak jerit keren banget ya. Terus dulu waktu gue kerja di Ketawa Comedy Club, ini kayaknya bahkan sebelum gue kerja di Ketawa Comedy Club gitu, gue masih penonton doang di sana. Waktu itu Uus bikin show ya kan di Ketawa Comedy Club, dan itu kalau nggak salah show pertama yang gue tonton di Ketawa. Jadi itu adalah pertama kali gue ke Ketawa Comedy Club tuh. Gue inget Uus tuh bikin show, dia main sejam apa 1,5 jam gitu. Penontonnya ya 80 atau 90 gitu, intimate, dan Ketawa kan segitu kapasitasnya. Gue inget tuh openernya Eni yang tuh nge-MC kalau nggak salah, Sukraj tuh opener, habis itu Nuril Jigur itu opener, habis itu Uus gitu. Nah judul show-nya gue sebenarnya nggak harus sedetail itu ya, gue cuma pengen ke namanya doang gitu kan. Si acara Uus ini judulnya tuh Kretek ya kan. Gue awal-awal biasa aja Kretek ya, mungkin ntar dia ada pembahasan kali. Setelah gue ngobrol sama temen gue baru nggak gitu, oh iya ya mungkin Kretek nih maksudnya adalah nggak pakai filter gitu ya kan. Uus akan ngomong yang nggak pakai filter gitu, sama seperti rokok Kretek nggak ada filternya gitu loh. Gue kayak anjir, genius man gitu, gue bilang keren banget gitu, dan Uus banget gitu. Sama seperti Bang Adri tadi kan, tangguh karena trauma itu dia banget, sedangkan Kretek itu Uus banget gitu. Menurut kalian nih, kalau gue bikin lagi nih, tuh ujungnya promo lagi deh gitu, kayak males ya. Lu kira gue tulus, ternyata ada promo gitu. Nggak, ini bukan promo ya, ini brainstorming nih, ini mencari ide. Kalau gue misalkan bikin special show lagi, bikin tour lagi, waktu itu kan Jaksel Apocalypse tuh, karena kan waktu itu kan memang ada pembahasan tentang Jakselnya, dan emang konten gue lagi Jaksel mulu gitu, sehingga ketika gue bikin tour gue namain Jaksel Apocalypse gitu. Nah menurut lu kalau gue bikin lagi apa ya judulnya ya? Ada ide nggak? Comedy oversharing oke nggak menurut lo? Jadi pembahasannya juga akan rada oversharing gitu. Kan Coki pernah bikin komedi mendidik tuh. Nah ini komedi oversharing judulnya. Atau sorry gua cut dikit tadi, agak ada kayak dead air sekitar semenit 2 menit gitu, panjang banget. Jadi gue tadi nggak tahu mau ngomong apa gitu. Sekarang juga masih belum tahu sih mau ngomong apa, tapi itu tulisannya tadi, tangguh karena trauma, terus Kretek itu keren banget menurut gue judulnya. Terus apa lagi ya judul-judul show yang mantap gitu. Wanginya seperti aroma kebahagiaan yang telah lama ku dambakan, akhirnya datang kala ku bakar cintanya. Bernadia tuh nama asli nggak sih? Gue tuh awalnya mikir nama dia tuh Nadia gitu, terus dia nama panggungnya dia bikin Bernadia, Bernada gitu. Gue pikir kayak gitu maksudnya kan. Tapi kalau itu nama asli, memang dia lahir dengan nama Bernadia gitu ya, itu juga orang tuanya
mantep juga ngasih nama ya, maksudnya udah kayak dia ditakdirkan untuk jadi penyanyi gitu ya kan. Bernadia, keren banget men. Lu punya nggak nama temen lu yang kayak orang tuanya ini gue harusnya kita lurus brother, ngapain gue bareng sama yang mau ke kanan nanti di depan. Iya, lu punya nggak nama temen yang lu mikir bagus banget orang tuanya dia ngasih nama gitu ya. Gue tuh dulu ada teman kampus gue cewek namanya Madu Retno gitu. Gue kayak smart ya, Madu namanya gitu. Kayak cewek dinamain Madu gitu. Mungkin maksudnya kayak manis, sehat gitu kan. Madu Retno. Keren banget men. Sorry ada orang nyebrang. Oreo BTS. Nah, ada iklan Oreo BTS ya. Gue nggak tahu sampai sekarang personel BTS tuh siapa aja. Jungkook tuh BTS bukan sih? Gue kayak boyband Asia EVSE lah udah gitu. Maksudnya kayak gue angkatan EVSE gue. Blackpink tuh Jennie, Lisa, Rose. Berarti ada satu lagi yang gue nggak tahu tuh ya, Blackpink ya, berempat kan kalau nggak salah kan. SNSD dulu gue ngikutin tuh sama teman-teman gue, Girls' Generation. Tapi kayaknya itu doang girl band Korea yang gue kayak sampai dengerin lagu-lagunya, sampai kayak video klip itu gue tontonin gitu. SNSD doang. Dan Oshigu dulu tuh Soyang namanya. Parkir di cash ada nggak ya, cash ya. Saya mau ke M Block. Ke M Block boleh Pak parkir sini? Boleh di sini. Bisa di sini itu M Block. Oh dari sini bisa, ya? masuk M Block bisa dari sini ya? Enggak, M Block kan. Dari sono kan? Tapi parkirnya nggak apa-apa di sini. Parkir kita dalam kalau servis. Di depan aja. Ini dalam kalau kita dalam. Oh gitu. Oke, bentar Pak. Kunci mau dibawa atau ditinggal? Apa? Kunci mau dibawa atau ditinggal bisa. Kunci ditinggal nggak apa-apa deh. Vale ya Pak? Iya. Dari sekarang aja berarti? Sampai jam berapa nanti? Kelar acara ya? Sampai malam sih, tapi nggak yang malam banget, paling jam 8 gitu kali. Nggak apa ya? Kunci tinggal aja. Iya. Mundur dulu terus. Terus lagi. Iya, iya. Oke guys, segitu aja ya, gue udah pengen parkir nih. Oke, di sini aja bang. Ya. Lagi dulu lagi terus jauh. Loh ini godaan diet juga nih. Wangi-wangi tempat all you can eat gini, depan gue ada tempat all you can eat gitu. Oke. All you can eat apa yang bakar-bakar gitu, barbecue ya. Oke guys, kita akan podcast dulu bersama Nomaden dan Koris nih. Thank you.